Ini bakso, iya nggak? Panas, banyak. Steaknya apa? Tahu, nih stick UMKM bisa bikin stick coy, lo lihat keren banget gak? Kasih. Endul. Yo, what's up yo, wadidaw kacau Gusti. Jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Brand Manager Milenial di acara Papi Bayu for Yogyakarta. Hari ini kita akan mendatangi satu lagi UMKM binaan dari Mas Wira, Ketozen. Apaan sih itu? Ikut Papi Bayu yuk. Katanya dari luar kosong ya, padahal di dalam rame. Halo ibu-ibu, apa kabar? Ada Ibu Riani, Bu Alisa dan teman-teman dari Mas Wira yang lain ya kan? Farida. Bu Farida. Oke, kita ketemu Bu Iriani ya. Gimana Bu? Ini kita mau ngapain sekarang? Oke Mas Bayu, hari ini kita akan explore dan expose produk-produk frozen dengan brand Ketozen. Ketozen. Ya, yang itu bisa bermanfaat bagi orang-orang yang lagi diet maupun orang-orang yang mungkin dalam hal ini ada penyakit bawaan kayak diabetes, kolesterol tinggi, asam urat dan lain sebagainya, darah tinggi. Makanan frozen tapi sehat. Ya, makanan frozen tapi sehat. Mantap. Dan sudah ada Bepomnya, ada halalnya. Nah, nanti lengkap ya. Ya, lengkap. Ya. Nanti kita akan ketemu dengan produsennya sendiri yang dimana di situ juga menjadi anggota Mas Wira. Luar biasa. Luar biasa. Jadi nanti Mas Bayu bisa tanya jawab mengenai bagaimana produk Ketozen itu. Siap. Karena luar biasa produk Ketozen adalah produk low carb ya untuk Indonesia dan global. Luar biasa. Oke, kita ketemu sama yang punyanya ya. Ini dia orangnya. Halo, selamat sore Ibu. Ibu majuan sedikit nggak apa-apa, biar cakepnya kelihatan Bu. Aduh, melayang Oke, Ibu, ini usahanya apa sih? Tadi sudah dijelasin sama Bu Iriani sekilas ya. Usahanya apa sih Bu sebenarnya? Usahanya ini khusus ada 3 hal. Service produk kita adalah healthy, low carb, frozen food dan kaleng. Frozen food kita udah ada kaleng sekarang. Siap. Jadi healthy, low carb, frozen food and kaleng. Jadi kalau lihat visinya kita memang mimpinya ingin menjadi industri makanan sehat, low carb, terbaik Indonesia dan global. Oh, luar biasa. Pengen jadi industri. Luar biasa, oke. Nah, Mimpi boleh ya gratis. ya harus Bu, mimpi tapi diwujudin. Oh ya. Oke. 3,5 tahun berdarah-darah Mas. 3,5 tahun. Usahanya sudah 3,5 tahun. Luar Makanya biasa. rencananya sih kita target sebetulnya 2021 tuh kemarin rencana dengan proyeksi itu kita sudah punya pabrik mini start from the first factory. Ya dengan kondisi begini mudah-mudahan mundur-mundur sedikit lah ya. Siap. Sedikit, jangan lama-lama. Oke Bu, ini kan namanya Ketozen ya, Yes. Bu, ya? Ini kan apa kayak diet gitu ya Bu ya? Ada apa sih Bu di balik nama ini Bu? Kenapa namanya Ketozen? Iya, Ketozen ini artinya the citizen of the keto world. Keto itu artinya dari hormon keton. Oke. Jadi
sebetulnya kita banyak yang belum paham bahwa di tubuh kita itu nggak hanya ada hormon insulin. Oke. Jadi untuk menetralkan darah kita atau mendapatkan energi, ATP istilahnya ya, merubah bahan baku menjadi energi. Selama ini kita tahunya dari gula, dari karbohidrat ya. Itu nanti dirubah menjadi gula dengan bantuan hormon insulin. Siap, betul. Padahal Allah itu menciptakan ada satu lagi sistem metabolisme, Oke. yaitu hormon yang namanya hormon keton. Bahan bakunya dari lemak Bahan dan baku protein. dari lemak. Iya. Justru ini justru sudah dipakai di zaman primitif dulu. Itu sebabnya sekarang saya kemarin dapat kabar, sekarang kita dapat statistik. Sekarang yang punya penyakit diabetes bukan 50-an lagi. Sudah 30-an, Yes. 20-an. Betul. Kemarin saya dapat kabar temennya stafku, 20 tahun, 21 tahun udah kena stroke. Kenapa? Karena gula itu punya efek mengentalkan darah. Jadi tadi kan udah over capability. Betul. Biasanya kalau udah masuk gula, insulin itu berfungsi untuk menetralkan supaya darah itu bisa kondisinya netral. Jadi dia menetralkan gula yang di dalam darah sehingga bisa mengalir ke seluruh organ tubuh dengan baik. Tapi ketika dia over, kan nggak sanggup. Jadi kayak maaf ya ngomong seperti dok itu kalau sudah mengge-mengge, ngos-ngosan. Sudah ngos-ngosan, akhirnya overload. Oke. Nah, dengan overload apa yang terjadi? Maka insulin tidak mampu lagi menetralisir gula di dalam darah. Akhirnya apa? Dia berceceran di dalam darah. Nah, sifat gula, Mas Bayu, itu adalah bersifat glikasi. Dia punya karakter menggumpalkan. Coba deh, panasin gula di kompor. Karamel, dia menggumpal dan mengeras. This is happen in our body. Serem ya. Jadi kalau orang mulai merubah change lifestyle-nya, kayak saya hari ini gula darah saya di bawah 100. Siap. Saya bisa bekerja 20 jam per hari. Jadi energinya up. Kenapa? Karena kalau keton dia mengurai lemak efisien. Jadi pernah ada dokter, namanya dokter Eni dari Palembang. Dia dokter spesialis kalau khusus untuk patologis klinis. Nah, dia bandingkan. Ini dokter orang yang makan karbo, high karbo. Ini orang yang sudah berketo. Itu dibandingkan. Darah warnanya kalau yang orang karbo itu darahnya hitam mengental, darah orang keto encer dan merah. Jadi perubahannya sampai tingkat sel. Dan pola ini membuat orang tidak perlu lagi minum obat. Mantap. Lepas obat, lepas ketergantungan suplemen. Siap. Emang bahaya ya Bu ya. Paling bahaya gula-gula. Jadi Mas, satu lagi. Emang yang manis-manis bahaya. Ini ada dalamnya. Nah, satu lagi. Kabar bagusnya adalah kalau orang berketo lifestyle, maka dia bisa menahan agingnya. Jadi orang dengan berkarbohidrat terus, itu agingnya terpercepat. Akselerasi aging. Jadi lebih cepat sel-selnya menua. Siap. Oke Bu. Kalau gitu. Nah, ini Bu, makan apa nih? Makanan semua ya Bu ya? Jenisnya apa aja Bu? Boleh kita lihat sambil jalan? Boleh. Monggo Ibu. Boleh, Siap. Masih duluan? Ya, saya mau ambil tisu ini. Oke, ini kita di ruang pengolahan. Oke, ini ruang pengolahan. Pengolahan sedang membuat bakso tahu. Oh iya, produk kita nanti cerita produk ya. Boleh. Produk kita itu ada 3 brand dengan 3 konsep. Kalau ini bakso tahu, ini konsepnya bakso tahu Mbak Sastro. Tadi belum difoto ya ininya ya. Silakan Ibu. Ya ini dia. Oh, ini lagi bikin ya Bu ya? Wah. Lagi bikin. Mantap jiwa. Ya, betul. Jadi kita sebelum pandemi juga harus pakai masker dan sebagainya karena SOP-nya. Ini yang namanya tahu Mbak Sastro ya, itu. kita pakai tahu Sumedang non GMO. Jadi tahu sehat. Kemudian ini memang jadi dagingnya lebih banyak, dagingnya tanpa tepung ya. Jadi kita memang keto itu dagingnya tanpa tepung, nanti cicip udah selesai digoreng kayak gitu. Siap. Nah, jadi chemical free, gluten free, jadi orang autis bisa makan. Orang yang diabetes dan segala macam bisa makan. Kemudian chemical free dan ini dia lebih menyehatkan. Siap. Ini ada kalengannya juga ya Bu ya? Oh ya, ini ada kalengan. Tadi malam habis diborong orang yang berlabel, sebentar lagi labelnya sih datang. Ini tinggal dipasang label. Ini juga habis dari ngalengkan di tempat Ibu Elis. Kita maklon pengalengan di Ibu Elis. Ini salah satunya kita punya produk yang kalengan tuh AMM. Itu all purpose minced meat. Apa itu? Ini daging digiling. Di keluar negeri?
maunya begitu, mimpinya begitu. Siap. Karena frozen ternyata tertantang untuk tidak bisa diekspor, terlalu sulit katanya. Nah, kita udah bikin yang kaleng. Ini juga sudah ada yang bakso kuah, cuma labelnya belum datang, tadi udah order. Lagi antri. Nah, ini tinggal satu, tadi malam udah dikirim. Mengalenginnya sendiri? Kita mengalengkannya numpang di gudeg Bu Elis. Oke. Ibu Ais ya? Ais atau Elis sih? Ya, Ais. Gudeg Bu Ais ya. Itu dia punya alat yang benar UMKM, itu boleh numpangkan pengalengan di sana. Oh, jadi siap, kita siap, numpangan. siap. Ya memang mahal ya, 10.000 satu. Kaleng aja 10.000. Gitu loh mengalengkan. Jadi lalu kita bikin label sendiri. Kita udah sertifikat halal. Bisa lihat produk yang lainnya, Bu? Iya, boleh. Ada di itu ya? Sudah di... AMM ini saya mau jelasin sedikit. Hah? Ini tuh bukan kornet, tapi daging giling berbumbu. Oh. All purpose. Jadi Siap. kalau mau tumis sayur bisa. Mau untuk isi, mau bikin apa rasanya, tinggal buka, tinggal naruh di dalam. Spaghetti tinggal Spaghetti taruh tinggal. doang. Siap. Ini tahan 1 tahun dan pengalengan ini yang BOIS ini adalah teknologi anak bangsa LIPI Gunung Kidul dengan 5 peneliti UGM. Mantap. Jadi pengalengan tanpa pengawet. Ya. Jadi ini 1 tahun. Siap. Oke. Oke, Bu, kita lihat Baik. ininya ya. Stoknya ya, Bu ya? Ya, stok kita punya storage ada 2 di sini yang produk jadi dan bahan baku. Oke. Kalau produk jadi kita juga ada di sini sama di Jakarta, di Bekasi. Oh, di Jakarta ada nggak sih? Ya, di Bekasi. Ya, di Bekasi. Oh. Ya. Oh, dari sini nanti baru dilempar ke Baru dari sini Jakarta? ini sudah kita ini roti bukan roti keto. Maaf ya. Ini meatball steak. Ini meatball steak, konsepnya ini adalah steak. Steak yang kemudian praktis tapi. Jadi tinggal di defrost, kemudian dipanggang, lalu pakai hot plate. Kalau memang repot ya digoreng boleh. Terus disiram dabu-dabu atau saus steak atau white sauce ya. Ini deh meatball steak. Makanannya modern ini, Bu. Kemudian kita punya bakso. Bakso ini urat crunchy yang paling tinggi ratingnya disukai orang. Karena ini bakso urat tapi karena tidak ada tepungnya sehingga dia menjadi oke. Nah, kalau dia pakai tepung itu berbahaya karena dia akan mengikat lemaknya ya. Oh, nggak pakai tepung. Tidak ada tepung, ini semua bahan. Jadi gini, core produk kita itu pertama tadi kan tanpa tepung, gluten free karena tepung itu high carb. Bahaya ya. Jadi berbahayanya begini, kalau kita makan pizza itu ada keju, ada saus, itu semua dengan lemak tinggi, ada keju. Tapi ada tepungnya, jadi high carb, high fat itu yang berbahaya. Itu yang bikin gumpalkan darah. Jadi kalau misalnya dia ada lemak tapi rendah karbohidrat, dia sehat karena maaf saya dites gula darah bukan gula. Darah saya ketika dibekam dulu sebelum keto, kental hitam, setelah berketo sekarang sudah merah encer. Kalau dibekam tuh begini aja udah ngalir darahnya. Siap. Nanti kita punya patty. Kita punya patty. Patty burger ini juga bisa jadi patty steak. Kita ada patty ayam, ada patty yang sapi. Kita ada yang crunchy, yang urat crunchy juga, ada yang polos. Nah, ada juga patty ayam. Ada juga patty ayam, ada yang chicken patty, ada yang beef patty. Nah, bedanya dengan yang beli patty-patty yang biasa, ini pakai tepung. Dagingnya saya iprit. Ini daging semua. Nggak ada tepungnya dan chemical free. Kemudian kita ada ini tadi chicken patty. Kita ada bakso sapi, kita ada bakso yang murah meriah. Apa itu, Bu? Bakso tanpa tepung juga cuma dia untuk lower class. Nah, ini kita bikin tahu wale. Keto white, pakainya tahu yang ini tahu kukus, kita ada tahu wale yang konsepnya digoreng. Nah, ini bakso Mbah Sastro. Jadi kalau ini brand Mbah Sastro ini memang dibuat karena memang tadinya bulan April itu kita mau bikin peledakan untuk bikin outlet di bandara, di stasiun, itu langsung kukus, langsung di pack, langsung dibawa orang oleh-oleh. Gitu. Makanya namanya Mbah Sastro. Kalau usahanya namanya Ketozen, tapi kita punya brand anak brandnya ini untuk bakso. Jadi setiap produk kita ada konsepnya. Oh, jadi kayak punya gerayernya lagi nanti ya, Bu ya? Mimpinya begitu di April ada yang mau kerja sama. Habis sayangnya itu pandemi. Ya. Nah, begitu pandemi habis itu diam semua. Rencananya mau bikin outlet bahkan dijual siapa yang mau ambil 10 juta outlet itu. Tapi bukan saya ngurusin produksi aja deh. Nanti franchise berarti ya, Bu ya? Ya, apalah namanya gitu. Nah, jadi kita tuh mimpinya gitu. Kalau yang wale itu konsepnya digoreng. Siap. Nah, crunchy-nya nanti itu bukan karena tepung, tapi karena tahunya diwale dan kita pakai tahu Sumedang, tahu sehat.
Ini non Luar GMO. biasa, siap. Jadi memang kita pengen yang healthy. Oke. Nggak ada pakai bahan agar-agar atau bahan bawang putih bubuk aja. Hah? Kita nggak mau beli yang jadi di pasaran. Itu kan rata-rata warnanya putih. Pasti pakai tepung. Yang namanya bubuk-bubuk itu sudah pakai tepung. Lalu dikasih essence bawang putih. Kita yang asli kita keringkan, kita apa? Ya ada orang kita upahin gitu. Dia keringkan bawang putih, terus kemudian dihaluskan. Siap, Jadi siap, kita semua siap. bahannya bahan-bahan yang fresh. Oke, Lokal. Ibu. Fresh dan asli. Ini roti juga roti keto ya. Ini rotinya roti keto. Roti keto fry. Ini roti keto fry. Jadi dia Gandum. bukan dari tepung keto atau Tepung keto keto. batik. Tuh saya nggak pakai nggak pakai sarung tangan. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. ya. Nah kira-kira begitu. Ini kalau Ini ini bisa saya Burger-burgeran. Iya, bisa burger dengan itu cocok dengan ini. Jadi kita makan hamburger, kita pakainya juga di mayones keto, keto fry ya, yang rendah karbohidrat. Jadi kita bisa makan yang enak apa aja, asalkan memang kemudian tadi settingannya memang semua low carb. Siap, siap. Rendah karbo. Nah, Ibu, kendalanya apa aja sih, Bu, yang dihadapi selama 3,5 tahun ini, Bu? Satu, kalau buat saya, karena memang kita ini kan masih ngontrak, kita tuh butuh tempat. Sebetulnya kan mimpinya punya satu factory kecil, mini, yang memang sudah sangat apa ya, cukup layak lah ya untuk, karena ini kan kita kayak nyulap tempat lah. Satu, yang kedua sebetulnya pemasaran yang utama. Kita tuh butuh, saya sampai kadang sudah target itu pokoknya ini kemarin tuh 2020 April kita sudah harus meledak. Karena kalau usaha itu sudah sampai pada market sudah ada marketnya, sudah siap, begitu mau naik lalu di situ lagi itu nanti khawatirnya tinggal turun ke bawah. Lalu kami target mau masuk supermarket. Saya udah masuk, saya keliling. Kok Kemcik kemana? Kemcik terima. Kemcik terima, alhamdulillah. Tapi ada tapinya. Karena dia suruh ganti packaging, kayak seperti Vesta yang full plastik. Oke, saya udah bikinkan desainnya, kita udah kirimkan, dia setuju. Tapi begitu saya coba cek ke pabrik plastik itu minimal 1.000 pieces, satu varian. Jadi kalau kecil ini 10.000, itu 40 juta satu begini hanya packaging. Udah gitu masuk ke Kemtiknya adalah konsinyasi. Dipotong 35%. Akhirnya saya diam dulu. Belum saya kirim balik itu formnya untuk masuk Kemcik. Jadi udah gitu kita mau masuk Ion dan sebagainya nggak mudah juga. Ketemu aja tuh dapat nomor teleponnya kita nggak bisa dapat. Gimana caranya supaya kita bisa ketemu dengan owner supermarket? Lalu ada kepemihakan ketika diminta 35%, saya bilang gini, Pak boleh nggak? Katanya Bapak pengen nolong UMKM. Masa 35% sih? Gitu. Nah, kita gimana? Itu kan maaf ya, sempat saya nangis loh. Ini yang namanya cacing hidupin naga ya. Cacing hidupin naga. UMKM yang mengge-mengge beli bahan semua cash, kan kagak ada yang ngutang. Tapi kita ngutangnya supermarket. Yang konglo 35%. Lalu kita ngirim barang aja udah 10% karena pakai styrofoam. Maaf ini. Nah, nggak apa-apa, pakai styrofoam. Maaf ini SOP-nya cepet harus ditutup, jadi langsung pikirannya pengen tuh. Ditutup juga nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Nah, sekarang dalam masa ini pandemi gini, Bu, selama 3,5 tahun ini lah, Bu ya, pemasarannya sudah kemana aja, Bu? Pemasaran kita sekarang ini justru yang lebih jalan itu di komunitas. Orang-orang yang sudah punya lifestyle ini, jadi target marketnya kita memang niche banget ya. Nah, kabar baiknya adalah sekarang sudah mulai orang-orang yang bukan keto lifestyle dia beli. Terus Ibu sejak kapan gabung sama Mas Wira? Kayaknya tahun 2019. 19 tahun. Awal dari Mas Wira terbentuk ya. Kita udah masuk. Nah, apa yang bedain, Bu, antara Ibu sebelum masuk Mas Wira sama setelah masuk Mas Wira? Ya saya sih terharu ya sama Mas Wira ya, karena grup saya karena saking semangatnya nih UMKM pengen bernetwork, siapa tahu saling bisa mensupport, mendukung. 100 grup UMKM. Perasaan cuma saling nawarkan jualan doang. Kalau ditanyain, Mbak itu bikin filmnya bagus gimana ya? Oh itu adik saya cuma konsumsi sendiri aja. Jadi tidak ada untuk saling bantu. Nah di Mas Wira ini kan saya juga bingung. Tadinya kan apatis aja gitu ya, cuma ikut-ikut. Bunda Aliza bolak-balik, Bun, hanya Denny, Bun, datang Bun, ini ada Angkasa Pura, ikut ya. Ketemu Bunda, ternyata Bunda Irani lebih hebring lagi ya, semangat gitu ya. Memang
sesuatu itu tergantung pimpinannya memang. Jadi memang Saya podcast aja tinggal dulu di Mas Wira doang pokoknya. Pokoknya buat Mas Wira. Nah, maksud saya, walaupun Mas Wira baru mungkin setahun setengah begitu ya, atau 2 tahun gitu, saya pikir kalau ada satu organisasi yang kemudian organize UMKM dan dia serius, walaupun dia baru mestinya memang diperhatikan. Karena maaf, saya juga jadi anggota yang sudah lama dan mengaku besar, tapi orang nggak ada maju di situ gitu, cuekin aja. Mas Wira. Mas Wira Semangatnya ini Bu, yang saya juga jadi semangat jujurnya. Itu dia Mas Bayu, semangat dong Siap, untuk siap, ini. siap. Kalau perlu cari bantuan dana untuk bagaimana membantu pemasarannya Mas. Kita mau ngomongin landing page-nya tadi ya Bunda ya. Dan saya mau menyampaikan produk UMKM itu bagus-bagus loh. Ya. Berkualitas loh. Saya aja sekarang kalau misalnya mau ngasih oleh anak-anak atau siapa, saya mendingan beli ke teman-teman sendiri yang daripada saya beli ke siap. supermarket. Oke. Ya. Mas Wira Jaya. bela beli produk UMKM. Mas Wira Jaya. Oke Mbak, sini Mbak. Yes. Sini Mbak, sini. Masuk Mbak. Sini. Sini. Ah, ini dia nih. Oh, widih. Iya, apaan nih? Ngeri kali. Siap. Mau. Wah, Ini yang tahu wale. Tahu wale. Ajar Bunda. Silakan. Gas. Ini Ini meatball steak. Sausnya dong. Ambil saus bisa di ruangan itu kan ada saus. Yo. Nah, tahu wale. Tahu wale. Tahu wale. Keto friendly, Enak. low carb. Mantap. Elul. Yes, Dalita. Baksonya ya, baksonya. Dalita. Oke. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going